Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nidia Dharma Putri. Saya adalah salah satu mahasiswi STKBP Padang, di mana kampus STKBP Padang ini beralamat di Jalan Khatib Sulaiman nomor 61, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, sebelum saya lanjut tentang kampus STKBP Padang ini, ada baiknya silakan dulu ke teman-teman semua mengenai profil dari kampus STKBP Padang. Happy watching! AKBP STIE KBP Padang. Biaya kuliahnya murah. SPP kelas reguler program studi D3 Keuangan dan Perbankan Rp2.700.000. S1 Akuntansi dan S1 Manajemen Rp3.000.000. SPP kelas sore dan kelas khusus Rp3.500.000. Bebas uang masuk, bebas uang pembangunan, SPP pun bisa dicicil sebanyak 3 kali. Dan hanya dengan membayar Rp1.500.000 di awal, sudah bisa kuliah. Walaupun biaya kuliahnya murah, tapi tetap berkualitas. Semua program studi sudah terakreditasi B, lokasi di pusat kota. Nah, itulah profil dari kampus STKBP Padang. Jadi, buat teman-teman yang masih bingung untuk kuliah di mana, boleh cek langsung link di bawah ini, supaya teman-teman bisa kepoin lebih dalam tentang kampus STKBP Padang. Jadi, pada kesempatan kali ini, video yang saya bikin ini adalah bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh dosen Ibu Aminar Sutradewi, SE MSI, yang dimana kurang lebih tugasnya yaitu membuat suatu usaha atau bisnis yang berdasarkan aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Nah, sebelum saya lanjut tentang aspek-aspek studi kelayakan bisnis tadi, ada baiknya silakan dulu ke teman-teman semua usaha apa yang akan saya lakukan di sini. Usaha yang akan saya lakukan di sini usaha penjualan donat. Kenapa saya memilih donat? Karena melihat perkembangan pasar pada saat sekarang ini, semakin maraknya pecinta kuliner, saya yakin insya Allah usaha donat yang saya jalankan di sini akan laris di pasar. Dan langsung saja yang pertama saya akan masuk ke dalam aspek hukum dan organisasi. Usaha ini diberi nama My Donat. Selanjutnya aspek organisasi, karena usaha ini merupakan usaha pribadi, jadi modal yang digunakan adalah modal milik sendiri maupun keuntungan yang didapat merupakan keuntungan sendiri juga. Nah, lanjut yang kedua aspek pasar dan pemasaran. Segmentasi dan target pasar yang saya tuju dalam usaha pembuatan donat ini yaitu semua kalangan, baik itu anak kecil, remaja, orang dewasa maupun lansia. Karena donat ini merupakan makanan yang sehat dan tidak mengandung bahan pengawet sedikit pun atau sejenisnya, jadi tidak menutup kemungkinan jika donat ini dinikmati oleh siapa saja. Sedangkan dari segi pemasarannya, saya memasarkan donat ini melalui media sosial yang saya punya seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Di samping itu pemasaran produk ini saya juga meletakkan di warung-warung terdekat di tempat tinggal saya. Dan yang ketiga ada aspek keuangan. Di sini dilihat dari seberapa besar modal yang saya keluarkan untuk pembuatan donat. Nah, modal yang saya keluarkan untuk pembuatan donat ini berkisar sekitar 200.000 untuk membeli bahan bakunya saja. Sedangkan untuk pendapatan setiap harinya itu tidak menentu karena sesuai dengan orderan. Tapi jika dirata-ratakan, pendapatan per harinya yaitu 30.000 sampai 100.000 per hari. Selanjutnya ada aspek teknik dan operasi. Nah, ini berkaitan dengan lokasi usaha, yaitu berkaitan dengan usaha pembuatan donat ini beralamat di rumah saya sendiri, yaitu di Jalan Medan, Bulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Sumatera Barat. Nah, selanjutnya ada aspek hukum. Kalau dilihat dari segi legalitas usahanya, usaha ini belum memiliki aspek hukum karena usaha ini merupakan usaha ke bawah, jadi belum terdapat aspek hukum di dalamnya. Nah, yang terakhir ada aspek ekonomi dan sosial. Kalau dilihat dari aspek ekonomi dan sosial, usaha ini bisa dibilang cukup menguntungkan karena modal yang lumayan minim, usaha ini bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat setiap harinya. Nah, itulah aspek-aspek studi kelayakan bisnis dari usaha donat ini. Sekarang langsung saja ke proses pembuatan donatnya dan hasil akhirnya. Yuk, let's go.
1 butir telur ayam. Nah, adonan ini diaduk dulu sampai rata antara ragi, telur, vanila, susu, dan didiamkan selama 15 menitan. Saya siapkan tepung terigu, saya pakai tepung terigu protein sedang. Saya tambahkan susu bubuk sebanyak 2,5 sendok makan dan garam 1/8 sendok teh. Terus saya tuangkan cairan ragi yang telah saya diamkan tadi. Kemudian aduk hingga rata menggunakan spatula. Setelah tercampur kayak gini, baru ditambahkan sama butter. Lalu aduk menggunakan spatula. Aduk hingga tercampur rata. Tapi lebih enaknya lagi menggunakan tangan. Sebelum menggunakan tangan, pastikan dulu tangannya sudah bersih. Jika sudah, aduk adonan hingga menjadi kalis. Setelah adonan menjadi kalis, bulatkan adonan. Setelah dibulatkan, tutup adonan menggunakan kain yang sudah dibasahkan dan diamkan selama 10 menit. Setelah adonan didiamkan selama 1 jam, kempeskan adonan dan timbang adonan masing-masing sebanyak 50 gram. Setelah ditimbang adonan, bulatkan adonan sampai berbentuk bulat dan kemudian diletakkan di loyang yang telah diberi tepung agar tidak lengket. Diamkan lagi adonan sekitar 10 menitan. Adonan siap digoreng. Inilah hasil bentuk dari proses pembuatan donat tadi. Nah, ini hasil donat yang saya bikin tadi, dan ini ada banyak varian rasa toppingnya. Pokoknya bisa request sesuai selera.
Sekian dulu video saya kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, terutama untuk teman-teman yang masih bingung untuk mau bisnis usaha apa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aminah Sutradewi selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan juga kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.